Hai Sun Lovers, selamat datang di podcast Sunshine dengan gue Cendana Hari sebagai moderator kalian. Yang mana kita akan ngobrol santai sama narasumber di sini. Seputar ya cinta-cintaan lah, atau pengalaman hidup, atau cuma ya sebatas curhat-curhat aja. Di sini kita kedatangan seorang tamu dari teman kita, itu Mas Bagus Setiawan. Ya, mungkin Mas Bagus boleh perkenalan sedikit demi sedikit lah Mas gitu. Halo Mas Bagus. Ya Mas. Halo, nama saya Bagus Setiawan dan saya ngabers. Oke, ngabers. Ngabers yang Vespa gitu. Enggak. Saya bukan berarti ngabers ya. Bagus dong. Iya. Saya bukan ngabers. Terus apa tuh? Aduh, gimana ya? Sepertinya dia sad boy. Iya. Lagi ada apa-apa nih kayaknya. Ada cerita apa nih Mas Bagus? Oke. Spill the tea Mas. Kita menunggu gitu, santuy. Tuh. Bentar. Oke, santuy. Oke. Halo semuanya. Halo. Suara aku jelas gak? Oh jelas. Tadi sinyalnya agak susah ya. Oke. Jelas kok, jelas. Oke, tadi sampai mana? Saya ngabers ya? Bukan, saya bukan ngabers. Kamu ngabers? Ya. Masa sih? Ya, saya bukan ngabers. Loh. Kamu punya Vespa tapi Mas? Jaket NASA. Wah, gila. Apalagi? Gila sih. Jaket NASA. Definisi ngabers punya Vespa nggak tuh? Jaket NASA-nya itu lo nggak nguatin, ya ampun. Tinggal baju Deus. Wah, gila. Ngopi ya? Ngopi. Ya. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut. Hari ini kita mau cerita ya? Yoi, cerita dong. Cerita. Ini sih sebenarnya bukan pengalamanku ya. Oke. Ini pengalaman temanku. Jadi itu aku punya teman, namanya disamarkan, namanya kita panggil aja itu Dika, yang laki-laki, dan yang perempuan itu Bella gitu ya. Oh, iya. Bella. Oke. Iya. Dua karakter Jadi aja nih Mas. Ada 3 sebenarnya, tapi yang satu nanti. Oke, siap. Oke, lanjut. Yang satu nanti menyusul. Jadi si temanku ini, si Dika ini punya pacar, namanya Bella, si Bella ini. Terus suatu ketika dia itu, buat for your information, dia itu pacaran udah 4 tahun. Terus yang laki-laki itu kuliah dan yang perempuan itu kerja. Oh. Itu seangkatan Mas ya? Enggak, dia kakak kelasku 3 tahun berarti. Oh. Ya, yang cewek itu kakak kelasku 2 tahun. Iya 2 tahun. Tadi kelas ya. Terus singkat cerita ya, di tahun keempat gitu, masalah ini muncul. Di tahun keempat si Dika. Jadi si Dika ini anak kuliahan Jogja. Kuliah di Jogja kan. Terus si Bella ini dia itu LDRan gitu. Jadi posisinya itu LDRan. Si Dika sama si Bella ini. Nah, suatu ketika si Bella ini punya masalah loh, kayak ada masalah sama keluarganya gitu. Terus si Bella ini bilang loh ke si Dika, aku lagi ada masalah, aku pengen nenangin diri gitu. Nanti kalau aku udah baikan, kamu bisa chat aku lagi gitu.
Terus si Dika bilang, iya nggak apa-apa. Kalau kamu udah baikan kamu chat aku aja. Udah tuh. Masalahnya itu belum belum muncul lah di situ. Ini masih awal-awal ya berarti ya. Iya masih awal-awal. Si Bella ini udah tuh 1 minggu nggak ada. Katanya mau nenangin diri ke rumah ayahnya. Udah tuh 1 minggu nggak ada kabar. Terus si Dika juga percaya aja lah sama ceweknya, positive thinking gitu bahwa dia nggak ada masalah, dia lagi ada masalah pengen sendiri gitu. Perlu waktu lah ya, perlu waktu. Oke, ya perlu waktu. Healing. Terus singkat cerita, iya habis 1 minggu itu si Dika tanya loh si Bella ini gimana, udah baikan belum? Terus katanya masih butuh waktu gitu. Tapi si Dika ini di minggu keduanya itu udah agak itu loh, agak Berubah. curiga. Ya sama si Bella ini. Curiga kenapa? Karena si Bella ini itu pas ditanya, dia kan sempat gini loh. Dia sempat kayak ngasih link gitu ke si Bella. Ngasih link barang gitu, link barang buat dicek loh. Kata buat dicek, tanya ke si Bella loh, ini bagus apa enggak gitu barangnya. Terus diklik lah. Tujuannya itu tujuan dia ngirim gitu tuh buat nyari tahu loh dia itu di mana. Jadi kayak nge-hack gitulah. Oh iya, paham. Iya. Gitu ya, bisa gitu. Bisa gitu ya. Iya, soalnya itu nggak biasanya si Bella itu kayak gitu loh sikapnya. Ya, ini kan dia itu kan udah pacaran 4 tahun. Di tahun-tahun sebelumnya itu nggak, jarang lah ya kayak gitulah, masalah-masalah gini tuh jarang. Baru di tahun keempat ini ya ngerasa kok ada yang aneh gitu. Udah di itu kena tuh tempatnya dia kan harusnya dia ada di kota di kota A lah misalnya, kita sebutnya di kota A. Terus lah pas dilacak itu dia itu ada lagi di kota B gitu loh. Kok di sini loh, katanya kan lagi di rumah ayahnya katanya, tapi kok di sini itu. Terus si Dika ini tanya loh ke si Bella, loh kamu di mana? Terus si Bella masih kekeh jawab, aku di rumah ayahku kok itu. Kamu ngapain sih itu? Tanya-tanya gitu terus gitu. Terus si Dika cuma jawab, oh ya udah, nggak apa-apa, cuma tanya gitu. Udah di awal udah makin curiga si Dika. Terus ditambah si Bella ini bohong loh, kalau dia itu di rumah ayahnya, padahal dia itu lagi keluar kota gitu. Oh iya, yang dilihat dari link tadi itu yang dikasih sama si dari cowoknya. Iya. Dari SS-an ya? Dari apa? SS-an. Screenshot. Iya. Terus udah tuh kan di minggu ketiganya si Bella itu tiba-tiba itu hilang loh, kayak ngeblok nomornya si Dika. Wah, sampai di blok gitu ya? Iya, tiba-tiba ngeblok loh, nggak tiba-tiba aja gitu. Angin, iya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngeblok. Terus nggak tahu tuh si Dika tuh, jadi Dika kan bingung ya. Jadi Dika jelas itu dong, bingung. jelas. Iya, jelas itu. Di blok kok. Ini kenapa tiba-tiba ngeblok gitu? Terus akhirnya si Dika pulang kan,
terus ke rumahnya, di rumahnya itu nggak ada orang. Lah terus udah tuh, terus singkat cerita lagi, pas si Dika itu lagi scrolling di Facebook, dia itu ngelihat si Bella ini jalan sama mantannya. Foto si Bella ini lagi jalan-jalan sama mantannya. Oh, ya ampun. Parah sih. Udah tuh, iya. Loh. Udah tuh. Akhirnya si Bella pun ngaku lah bahwa selama ini bahwa dia itu ada masalah. Iya, emang dia lagi ada masalah kan. Ada masalahnya itu bener loh. Tapi kalau dia ke rumah ayahnya itu dia bohong. Masalah kok. Jadi iya. Jadi dia itu pas lagi ada masalah itu bukan ke ayahnya tapi malah ke mantannya loh, larinya ya. Udah tuh, akhirnya si Dika ini wah tanya loh, terus maunya gimana gitu. Terus akhirnya karena nggak mau ada masalah berkepanjangan ya, jadi ya mereka berdua ya break up gitu. Iya sih, ngapain juga dilanjut kayak gitu. Bentar. Boleh nanya nggak nih? Ini apa namanya? Sebenarnya tuh si Bella ini sama mantannya tuh lebih lama mana sama pacarnya si Dika ini? Kalau setauku ya itu lebih sama si Dika ini sih, lebih lama sama. Bisa-bisanya. Itu udah 4 tahun loh, kok masih bisa mau sama mantan ya? Itu udah hampir apa ya? Kredit kali. Iya. Terus buat informasi juga, si Dika ini udah kenal sama ibunya sama ayahnya, udah itulah, udah apa ya? Udah kayak direstui lah gitu sama ibunya. Si Bella juga udah sering ke rumahnya si Dika gitu. Terus aku juga awalnya kaget loh, kok bisa itu. Aku kan apa ya, lihat juga loh di postingan Facebook gitu. Wah, kok bisa gini itu. Terus aku tanya kan ke si Dika ini, lah kamu tahu ini? Iya, aku udah tahu kok ya. Waduh, terus sakit. Udah, ya sudah tuh. Ini baru awal sih, baru awal. Ini baru awal. Iya. Selingkuhnya baru awal ya. Oke. Iya. Semua. Karena temanya tentang karma ya, jadi ini baru masih awal. Ini masih belum klimaks. Oke. Klimaksnya lebih asik nih harus ini. Iya. Udah tuh, kan mereka break up tuh. Udah putus. Ya, terus selang 2 bulan kalau nggak salah, si Bella ini kan balikan tuh sama mantannya akhirnya. Balikan, terus selang 2 bulan itu ada kabar bahwa si Bella ini mau tunangan. Wah. Iya. Terus gitu loh, gue dengarnya tapi kayak ya udahlah, lanjut. Terus mau tunangan kan. Terus di bulan ketiganya beneran tuh tunangan. Udah posting kan di Facebook, di IG gitu foto-fotonya. Udah tukeran cincin juga. Terus waduh. Terus aku kan tanya loh sama si Dika, gimana itu? Ya udah nggak apa-apa. Ya kalau ya ampun. Itu beneran nggak apa-apa atau gimana tuh? Iya. Itu nggak apa-apa sambil bete sih itu. Pasti ya gimana ya, 4 tahun gimana lagi. Terus habis tunangan bulan keberapanya itu nggak lama lah. Nggak lama dari itu mereka nikah. Mereka nikah dan si Dika ini diundang. Diundang? Iya, diundang. Literally diundang. Habis selingkuhin terus diundang gitu ya? Wah. Iya. Ya. Mereka kebetulan berusaha sopan. Okay. Iya. Sopan ya? Kebetulan itu dulu aku pernah
si Bella ini kan kerjanya itu dia punya all shop gitulah. Oh, Kirain pernah iya. ditinggal Mbak nikahnya. all shop. Iya, Mbak all shop gitu. Mbak all shop. Lah, dulu itu aku pernah ketemu lah kayak beli barangnya dia. Terus dia itu nganterin barangnya itu sama mantannya yang sekarang loh. Oh. Ya, dulu kan kalau aku lihat itu dia itu nganterin barang itu sama si Dika loh. Terus pas lihat yang sekarang itu, kok aneh gitu. Nganterin barang sama mantannya gitu. Lah, pas itu juga aku dikabarin itu yang katanya aku mau tunangan gitu. Si Dika baik-baik aja kan itu. Tanya kabar gitulah. Tanya sendiri kok tanya saya gitu. Kan nomornya masih di blok, habis itu di blok lagi. Oh iya. Pas habis break up itu di blok lagi. Habis terus udah tuh kan mereka di bulan kalau nggak salah itu bulan kelimanya mereka itu menikah. Lah, bener-bener menikah gitu. Iya, persepsi gitu. Nikah. Iya. Yeah. Nikah mereka biar apa? Jadi admin all shop gitu. Wah, gila. Waduh. Admin all shop enggak. Enggak gitu. Maksudnya kan nikah cepet gitu. Siapa tahu gitu. Ya sama Customer service A sama B. Oh. Terus kan si Dika ini diundang kan. Terus aku tanya loh, kamu mau berangkat apa enggak? Gitu. Berangkat gitu. Akhirnya kebetulan kan aku juga diundang kan, aku sama temanku yang satu. Jadi kita bertiga itu diundang gitu. Jadi sekalian lah, ya udah ayo berangkatlah ke rumahnya si Bella. Berangkat. Udah di depan gangnya itu, udah di depan gang rumah. Tiba-tiba itu si Dika ini berhenti loh. Terus aku tanya loh, kenapa berhenti itu? Masuk gak ya? Masih bilang gitu ya. Masuk gak ya? Ayo, udah di depan ini kok. Masa nggak masuk itu? Terus ya udahlah, ayo masuk. Udah masuk, udah di depan itu kan, udah di depan kayak tendanya itu, tenda buat pengantinan gitu loh. Jadi kan ada terata bahasa itunya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin tendanya terop gitu, terop. Kan. Iya. Pokoknya udah sampai di depan rumahnya gitu. Itu ragu lagi loh. Aduh, pulang aja apa ya gimana gitu. Waduh. Bergetar. Iya. Melihat mantan menikah dengan orang lain. Terus aku bilang loh, lah udah sampai sini kok nanggung banget gitu. Kalian aja terus rusuhin gitu kan. Kakaknya keluar loh, pas banget kakaknya keluar. Terus bilang, loh Dik, masuk, ayo gitu. Masuk aja nggak apa-apa gitu. Waduh, kan udah tuh, udah kegap. Ya yakin anjing. Iya. Ya udahlah, akhirnya masuk. Kita bertiga masuk. Terus ketemulah sama pertama itu kan disambut dulu, suruh ngisi buku undangan gitu. Ngisi buku undangan, terus ketemu tuh sama, pertama itu belum ketemu sama si Bellanya, masih ketemu sama ibu bapaknya dulu. Terus salaman, terus dikasih diomongin lah si Dika ini, yang sabar ya gitu. Wah, kalau dalam hati sih jelas itu misuhnya tuh. Misuh. Iya, itu misuh. Ya. Misuhnya loh. Kabar matamu. Iya. Ya tuh akhirnya masuk kan, kita masuk, terus ketemu sama Bellanya, ngobrol-ngobrol kayak nggak ada masalah gitu loh, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kamu gimana, sehat ya? Iya itu. Gimana, udah bisa move on apa belum? Wah anjing kamu, nggak gitu sih, tapi emang anjing sih. Pas suasana pas itu tuh anjing banget sih. Kayak apa ya? Kayak jadi nggak enak gitu loh, nggak enak banget lah.
Iya, I see. Gimana mau enak gitu ditinggal nikah terus diundang. Enak di mana? Iya. Aduh. Akhirnya kan udah tuh selesai kita ke nikahan dia, pulang tuh udah, terus aku tanya kamu gimana rasanya ketika lo udah nggak ada apa-apa kok, santai aja, aku udah ikhlasin kok dia sama yang lain tuh. Kalau emang bukan jodoh ngapain dipaksain gitu katanya. Waduh, Betul. that was so deep, bro. Udah tuh, terus lah ini masuk ya ke bagian intinya ya. Ini kan tadi kan background ceritanya kenapa ini bisa jadi karma gitu loh. Iya. Lanjutin. Awal-awal tuh udah hampir 1 tahun lah, 1 tahunan si Bella itu nikah sama mantannya. Nah, di 1 tahun itu masih angkat-angkatnya lah. Ya gimana sih kalau habis nikah kan masih belum ada masalah lah gitu. 1 tahun pertama itu kayak masih seneng-senengnya nikah, masih bisa main-main gitu. Terus di tahun keduanya itu udah mulai aneh. Waduh. Dipukulin. Waduh. Enggak sampai enggak keras sih, enggak sampai gitu sih, enggak ada enggak. Cuman si Bella ini itu loh, si Bella ini tiba-tiba kok banyak masalah loh. Waduh. Soalnya iya. Contoh. Jadi yang pertama ya, masalah dia yang pertama itu dia kan all shop tuh. Dia juga buka arisan juga. Arisan online gitu ya? Iya, arisan online gitu. Oh, I see. Dia itu di kayak difitnah gitu. Kayak katanya itu ngelariin uang. Terus sampai mau dipolisiin gitu. Waduh. Sampai itu. Itu berat sih masalahnya emang. Iya. Terus apalagi ya? Oh, si suaminya juga udah nggak kerja, jadi dia itu kayak numpang hidup gitu loh. Enggak sih kayak numpang hidup. Iya, kayak beban banget itu ya. Terus posisinya itu udah punya anak. Terus si Bella ini punya tanggungan kan. Dia juga harus ngurusin ibunya gitu. Terus ya banyak lah. Singkat cerita di tahun kedua itu pas lagi itu tuh, pas penipuan arisan itu, tuduhan. Dia itu pas tuduhan penipuan itu, dia itu pas lagi pindah rumah loh. Jadi kan otomatis dia lagi sibuk kan. Lah posisinya itu dia lagi dituduh, terus dia lagi sibuk pindah rumah. Nah otomatis dia kan off kan ya. Iya. Ya makin runyem tuh. Kayak jadi kesannya itu kelihatannya, wah ini orang emang niat kabur nih gitu. Ya padahal enggak sih, enggak niat kabur. Emang dia lagi sibuk pindahan rumah gitu. Iya. Terus si Bella ini akhirnya klarifikasi lah bahwa dia itu nggak ada niatan kayak gitu. Kalau mau kok sini ke rumah saya aja gitu. Kan dia sekarang udah tinggal sendiri lah, nggak sama orang tuanya lagi. Maksudnya udah nyewa kontrakan gitu. Tapi masih sama suaminya? Iya masih. Lah terus pas klarifikasi itu suaminya itu nggak mau bantuin loh, kayak lepas tangan gitu loh. Kan harusnya kayak gitu kalau istri lagi down gitu kan harusnya di support gitu,
apa dikasih Iya. semangat, tapi ini enggak loh, kayak enggak ada laki-lakinya sama sekali lah jadi Buset. suami. Serius, tapi serius loh. Eh, terus kan si Bella ini apa ya, tiba-tiba itu chat loh sama si Dika lagi loh, chat. Oh. Tiba-tiba itu tanya kabar loh, kamu gimana kabarnya gitu. Nah, cerita yang tadi itu gara-gara si Bella ini chat ke Dika loh, dia itu ceritain semuanya loh, selama ini itu dia ngapain, itu kenapa dia dulu itu ninggalin si Dika gitu lah. Ternyata itu jadi gini, dulu itu kenapa si Bella ini ninggalin si Dika itu karena ya dia lagi ada masalah, terus orang tuanya juga lagi ada masalah, dia lari ke mantannya akhirnya kan. Nah di rumah mantannya itu dia kan tidur di rumah mantannya kan, maksudnya dia lari ke, iya jadi baru ketahuan tuh pas dia speak up ke si Dika ini loh. Aku tuh dulu pas lagi ada masalah itu ke rumah mantanku, nginep di sana sampai 1 minggu. Nah si ayahnya mantannya ini kan ketua RT loh, nggak enak lah sama warga sekitar. Terus Jadi tanya loh ke si Bella, ini gimana, ini warga udah tanya-tanya soal kamu gitu. Terus si Bella juga bingung gitu. Terus akhirnya si bapaknya mantannya ini tanya loh, apa mau dijodohin aja. kok bentar. Sorry mas, kepotong ya. Cuma kok cepet masuk ya. Emang udah jelas banget ngapa-ngapa. Ya emang nginep gitu kan. Cuma langsung dinikahkan tuh dengan alasan apa? Cuma karena menginap gitu. Iya, soalnya kan kayak apa ya, dia itu saya ketua RT di sini, nggak enak lah sama warganya gitu loh. Kayak iya jadi omongan gitu loh sama tetangga sebelah gitu. Jadi cuman sorry aku potong ya, aku mau tanya bentar. Oke. Kok si orang tuanya tuh ngebolehin ya ada seorang cewek gitu nginep di rumahnya gitu tanpa ada alasan apapun? Kok dibolehin? Iya, kenapa awalnya aku malah sih dibolehin? Iya, aku sih kurang tahu ya kalau alasan itu ya. Tapi kalau setauku itu katanya emang dulu itu deket loh. Si Bella ini sama keluarga apa ya, ayah ibu mantannya lah gitu. Sama orang tua mantannya itu deket loh. Jadi kayak oh ya udah gitu. Mungkin masih apa ya, masih berhubungan baik terus jadi diterima gitu. Masih diterima. I see. Ya, makanya boleh nginep. Terus kan nginep tuh, jadi kayak si Bella ini kayak dipaksa lah gitu, dipaksa kayak daripada jadi omongan mending ayo jodohin sekalian gitu. Si Bella juga lagi ada masalah, mungkin dia blunder loh pas itu, pas jadi ngeiyain gitu loh. Asal ngeiyain. Jadi apa ya? Jadi dia nggak mikir konsekuensinya itu gimana. Dia nggak mau nambahin masalah, jadi ya udahlah gitu. Kayak nyerah aja gitu loh. Padahal ribetnya ke depannya gitu. Ke depannya iya benar banget tuh. Iya, akhirnya kan lah si pas di catatan itu selanjutnya dia cerita lagi loh. Habis pas nikah itu emang kayak 6 bulan pertama itu suaminya itu masih baik loh, kayak masih kerja, masih itulah menuhin kebutuhan dia lah. Iya. Terus pas 1 tahunnya itu udah tuh suaminya itu udah mulai kayak gimana ya, kayak bukan laki-laki lah gitu lah kalau aku nyebutnya gitu. Soalnya gimana ya, jadi dia itu nggak ada kerjanya cuma minta uang, terus terus kerjanya itu cuma main. Udah main? Iya. Main, maksudnya keluar malam. Nongkrong gitu ya. Nongkrong iya, kayak masih belum dewasa gitu loh.
ngabers kok nikah. Nggak, maksudnya kayak Waduh. mental Waduh. ngabers, maksudnya gitu, mental ngabers ya. Bukan ngabers. Kalau misalnya ada ngabers terus denger ini terus rasa offended ya sorry, maksud gue mental ngabers gitu kan. Iya loh. Wah, Ongki gitu. Aman harus aman dong. Iya benar. udah tuh kan, udah cerita yang itu, terus apa? Terus pas dia ada masalah juga si suaminya ini apa ya, nggak ada di rumah loh, malah suaminya ini yang lari loh, nggak bantuin istrinya gitu loh. Padahal di rumah itu ada istri sama anaknya loh, lagi kebingungan gitu buat beli susu aja. Itu katanya aku beli susu aja susah gitu loh, ini harus kayak ngasih uang ke suamiku yang kayak gini itu. Terus cerita gitu. Terus yang jadi puncaknya itu pas si Dika ini kan bilang loh akhirnya, coba aku mau lihat anakmu gimana gitu. Waduh. Kayak si Dika ini kan diceritain gitu kan mulai waduh kasihan juga gitu. Siapa sih yang nggak kasihan lihat orang yang pernah dia sayang terus jadi kayak gitulah gitu. Dia tetap si Dika ini masih punya hati lah dia. Terus dia itu kayak yaudah kamu yang sabar gitu, terus ngehibur lah gitu. Coba aku pengen lihat anakmu dong kayak gimana, sehat kan gitu. Terus akhirnya di VC, di video call kan. Nah posisinya itu si Bella ini lagi di rumahnya loh, di rumah ibunya gitu, lagi kayak kumpul loh. Terus tanya loh, ibu sehat gitu, tanya ke ibunya loh, sehat alhamdulillah katanya gitu. Terus ibunya itu lagi ngendong cucunya loh. Terus dia sambil bilang loh ke si Dika ini loh, itu siapa itu siapa coba itu. Terus si anak ini kok terus nyeletuk loh kayak itu bapak ya itu. Wah udah tuh kan di pas itu tuh si Dika, wah anjir. Emang nggak anaknya. Waduh, emang sekurang itu lah ya, kayak si bapaknya itu sekurang itu ya ngasih kasih sayang ke anaknya gitu loh. Pikirnya kan gitu sampai, loh si Dika loh. Iya. Lebih ke kayak nggak pernah lihat bapaknya ya mungkin. Iya ya. Betul itu tadi bener. Iya. Anjir. Itu cuma nongki doang kerjanya ya ampun. Iya. Padahal kan si bapaknya kayak nggak ada kerjaan gitu, masa nggak ada sih sekalipun. Ya, terus si ibunya juga, si mertuanya loh, maksudnya ibunya si Bella itu juga bilang itu bapak gitu. Terus sambil ketawa-ketawa, si Dika juga nanggepin lah sambil ketawa-ketawa biar ngehibur gitu loh. Itu wah, terus habis itu kan mereka lanjut chat lagi. Terus lah posisinya itu si suaminya itu lagi pokoknya lagi ada masalah pas itu. Jadi dia itu pulang ke rumah ibunya, suaminya pulang ke rumah orang tuanya lah gitu. Kayak lagi ada masalah gitu. Pulang ke rumah masing-masing. Nah pas masalah yang arisan itu juga si Bella ini sempat pulang ke rumah mertuanya loh. Soalnya kan suaminya itu lagi di sana loh, kayak minta tolong gitu. Ini gimana, tolong dong gitu, bantuin gitu. Kamu kan suami aku gitu. Pas di rumahnya itu malah tanya ke suaminya dicuekin, tanya ke mertua yang ke ibunya lah, ibu mertuanya dicuekin, tanya ke bapak mertuanya dicuekin. Ke mertuanya sendiri tuh dicuekin? Iya sih, mertuanya itu nyuekin si Bella loh. Bukannya bapaknya juga yang nyuruh gitu ya? Iya makanya. Iya, makanya sih aneh kan. Terus si Bella bilang loh, ya udah kalau nggak ada yang mau bantuin, tolong pulangin aku ke rumah orang tuaku, sampai gitu loh.
Terus tetap dicuekin loh, enggak gitu. Yaudah aku mau pulang jalan, terus beneran jalan loh, serius Jalan. beneran jalan loh. Rumahnya itu kalau di itu ya, itu ada 15 km itu ada loh. Waduh. 15 km itu ada loh. Itu kayak ngelewatin kayak ada hutan-hutannya itu adalah. Dia jalan sampai ke, jadi rumah mertuanya itu ada di desa, terus rumahnya dia itu ada di kota lah. Jadi agak jauh gitu loh. Terus dia jalan dari rumah mertuanya ke rumah ibunya. Wah, Dia jalan, literally jalan sampai ke rumah ibunya. Iya, balik loh ke rumahnya. Oh, beda ya rumah bapaknya sama ibunya itu. Iya. For informasi lagi, bapak ibunya itu udah pisah gitu. Udah pisah. Oh, I see. Oke lah. Makanya sekarang dia itu tinggal sama ibunya. Sampai sekarang ya. Iya. Udah tuh kan. Anaknya ikut ibunya dong. Sama ayahnya pasti ya ayahnya gitu. Iya, masa itu nggak mungkin diurusin. Siapa tahu diajak ke tongkrongnya, ngap anak gua ngap gitu yo. Waduh, kayak gitu juga. Enggak sih kayaknya laki-laki kayak gitu sih enggak sih. Siapa tahu kan. Udah diceritain gitu, udah sempat VC sama anaknya. Terus dia akhirnya bilang loh, ini kayaknya karma lo buat aku, karena aku dulu ninggalin kamu pas kamu lagi berusaha buat gapai cita-citamu kuliah. Aku malah di sini main sama laki-laki lain. Ini kan ya karma loh buat aku. Saat kamu lagi putus semangatnya buat kuliah, butuh disupport, aku di sini malah main sama laki-laki lain. Aduh, malah ya. bohong sama kamu. Dia sampai bilang kayak gitu loh. Terus si Dika bilang, enggak kok, kita kalau emang jodoh itu nggak bakal ketukar itu. Waduh. Terus ya ampun. Lah buktinya ketukar berarti kan nggak jodoh. Iya, maksudnya si Dika ini masih nanggepinnya itu sabar loh gitu loh. Iya dong, masih dimarah-marahin. Iya dong. Nggak mungkin. Iya. Kalau nggak mungkin. Ya makanya terus si Dika itu bilang loh, kalau kamu sama aku ya mungkin si Bella itu loh. Bella itu bilang loh, kalau aku masih bisa sama kamu, mungkin aku gak bakal kayak gini. Terus si Dika bilang loh, enggak ada yang salah itu. Tuhan itu udah ngasih jalannya masing-masing, jadi nggak ada yang salah. Kamu itu ya harus bersyukur lah, itu apa yang dikasih kamu harus jalani lah. Terus sampai dia itu pernah curhat ke ibunya loh, kalau dulu dia nggak kayak kejebak di situasi dia dipaksa menikah, pasti sekarang dia itu udah bahagia lah sama si Dika ini. Soalnya lah dulu itu si Dika pernah mikir loh, karena aku anak kuliahan makanya aku ditinggal gitu, pernah mikir gitu. Ternyata enggak, alasannya bukan gitu, karena emang si Bella ini kayak dijebak dalam satu situasi yang mengharuskan dia, bukan mengharuskan ya, kayak blunder gitulah, blunder lah, bahasanya itu blunder, karena kalau nggak dijalanin ya nanti malah nambahin masalah gitu. Makanya jadi pas dia bilang ini kayaknya karma lo buat aku, karena dulu aku pernah ninggalin kamu gitu. Terus itu kan juga akhirnya si Dika enggak kok gitu. Masih Dikanya tuh sabar banget ya, sampai si ceweknya datang lagi pun masih nerima gitu loh, kayak bukannya nerima dengan hati, itu kayak udahlah gak apa-apa gitu ya, dulu biarlah dulu gitu ya. Respect. Serius Kak, kalau aku pun
jadi si Dika itu udah aku nggak mungkin gubris itu chatnya, tapi kayak si Dika ini ya udah sih, yang udah sih, aku nggak mau, si Dika itu nggak mau nyari masalah gitu. Iya. Orangnya itu kayak yang udah ya udahlah, meskipun dalam hati terkecilnya mungkin sakit ya ditinggalin gitu. Siapa sih yang nggak sakit ditinggal lagi pas lagi sayang-sayangnya gitu. 4 tahun Iya, 4 tahun loh. mereka pacaran. Gila dapat spoiler gua. Wah, bener apa bang? Spoiler, gimana mas? Mantap Mas. Sekarang Berasa dapat spoiler dong. sekarang si Dika udah punya pasangan, udah punya Udah nih, pacar udah baru nih. gitu. Oh, kirain dah. Belum nikah, masih di sekarang semester akhir, Siapa tahu. Oh, masih belum lulus juga dia. belum lulus ya. Itu berarti pas semester 5-6 mungkin kalau nggak salah. Wah. Iya 5-6. Udah semester 5 Itu- tuh semester yang paling sibuk loh. Menurutku Iya. ya. Kamu Makanya- udah semester 5. Iya, aku kan semester 5 bang. Oh, oke bang. Ya bang. Makanya dia itu kayak pas lagi sibuk-sibuknya malah ditinggalin gitu. Iya, Gitu iya. ceritanya. tapi gue boleh ngerespon gak? Kayak perkara karmanya itu sendiri tuh kayak itu dari perspektifnya si siapa? Belanya sendiri Bella. yang bilang. Iya, Apakah itu sebenarnya cuma kebetulan aja atau emang jalannya kayak gitu atau emang ya karena justru karena emang lagi kayak gitu makanya si Bella bikin conclusion bahwa itu karma atau sebenarnya itu ya cuma kebetulan aja gitu. kayaknya sih apa ya? Kalau dilihat dari background si suaminya Bella ya, kayaknya itu sih apa? Kayak bakal kejadian loh. Ini bakal kejadian kayak gini loh. Pasti kalau dia nikah sama mantannya ya beneran gitu. Karena kalau dilihat dari ya sikapnya suaminya lah kayak gitu, siapa yang mau, Iya cewek sih. mana yang mau apa punya suami kayak gitu. Soalnya menurutku dari awal pun juga udah dimulai dengan tidak baik gitu. Udah Iya. lebih itu seminggu ya kan. Terus akhirnya terpaksa melakukan blunder seperti itu tadi. Mungkin juga itu sih kira-kira. Makanya kayak awalnya itu udah nggak baik gitu loh. Ya Iya. bukannya ngedoain ya, cuman biasanya kalau awalnya itu nggak baik pasti hasil akhirnya juga bakal nggak baik sih. Oh iya benar. Wah, Ya bukan ya itu sih kayaknya sih emang bukan konklusi juga sih si Bella bilang kayak gitu. Soalnya dari dia kena masalah sampai kena masalah yang arisan itu, terus apalagi ya sebenarnya banyak sih masalahnya, cuman aku nggak spill aja di sini. Ada masalah yang lain gitu loh. Terlalu privat lah ya mungkin. Iya. Cuman yang inilah ya gitu, yang kayak mulai ada yang nggak benar itu, yang masalah yang ini loh. Ini udah nggak benar ini. Gitu. Nggak bener Makanya ini. si Bella itu berani bilang ke Dika itu ini kayaknya karma sih. Karma dari Tuhan ke aku karena aku dulu ninggalin kamu gitu. Hancur. walaupun kalau si Belanya sama Dika tuh belum tentu bahagia beneran gitu ya kan. Iya, basically sebenarnya kayak gitu juga sih. Iya sebenarnya juga kayak gitu. Ntar jadinya Dika sama si Bella pun ya belum tentu pasti mereka bahagia. Iya soalnya waktu pacaran 4 tahun pun kan juga kitanya nggak tahu tuh. Dia tuh ngelakuin relationship kayak gimana, sehat apa enggak, toxic apa enggak gitu kan juga belum tahu. Orang sampai si Bellanya ke mantannya lagi tuh yang bikin aku bingung tuh. Kalau ada masalah kan ada orang terdekatnya gitu, kenapa kok ke orang lain? Apa ya nggak tahu juga sih, apa kebanyakan cewek zaman sekarang gitu ya. Belajar dari pengalaman tuh, soalnya teman juga ada gitu. Nggak boleh menggeneralisir. Ya, Nggak boleh dong.
Nanti kamu dikira seksis. Wah, iya makanya. Sorry teman-teman. Itu bukannya aku menyerang siapapun ya. Ya keren sih jadi Dika ya kata gue ya. Kayak ya gue jadi dia sih pasti gue bodo amat gitu. Ya udah ditinggal gitu kan. Terus Iya sama-sama. Iya aku juga mikirnya gitu kok. Kayak kalau jadi Dika itu wah udah fakta lah sama mantan udah nggak aku urusin lah gitu. Pergi jauh-jauh lah dari hidupku. Tapi si Dika ini masih kayak ngebuka tangannya buat si mantannya itu. Ya udah kalau mau cerita aja gitu, kayak wah gila sih ini anak. Wah gila sih, stres ini anak pasti. Ya gimana lagi kan 4 tahunnya itu tadi loh. Kayaknya sih menurutku dari 4 tahun yang mereka lakuin tuh si Dikanya sampai masih naruh hati ke dia tuh kayaknya mereka tuh baik-baik saja gitu. Walaupun banyak rintangan yang mereka lalui, mungkin selama itu mereka itu baik-baik aja. Menurutku sih gitu. Cuman mungkin ada sesuatu masalah yang kita nggak tahu juga nih ya. Si Belanya sampai begitu. Ya. Gitu ya, karma sih ya. Iya, hukum alam juga sih kan. Hukum alam. Gitu. Kayak apa itu? Kalau peribahasanya, kalau apa yang kamu tanam itu apa yang kamu tuai. Iya loh. Bener. Papa sing nandur wingko bakal ngunduh. Iya. Apa iku lanjut. Iya. Bener Mas Bayu. Jadi kalau kamu di awal nanam kebencian ya pasti hasil akhirnya juga bakal gitu. Gitu sih kayaknya jalan alur karma itu kayak gitu sih. Kalau aku loh, terus belajar dari itu loh, belajar dari ceritanya si Dika itu. Makanya sekarang itu kalau emang mau putus ya putuslah baik-baik, jangan ada masalah lah. Maksudnya kalau emang kamu mau ngedeketin cowok yang lain misal gitu loh, ya mending ngomong dari awal loh, jangan ini itu kan maksudnya udah main di belakang loh, udah kayak 3 minggu nggak ada kabar sampai kayak gitu, sampai si Dika itu kayak nyoba ngulik nyariin gitu. Itu kan kayak rasanya gimana ya, si Bella ini kayak bajingan banget gitu loh. Wah, iya sih menurutku juga gitu sih. Ya ampun. Rasanya gitu loh. Tapi kan akhirnya si Dika ini tahu loh bahwa di belakang itu Bella lebih tersiksa. Tersiksa karena perbuatan dia sendiri gitu. Iya, makanya. Iya benar. Kayak jadi pas si Dika itu cerita ke aku, dia itu juga mikir loh ini. Kayaknya kalau aku saat itu marah-marah juga kayaknya aku salah loh gitu. Soalnya kayak apa yang dialamin Bella itu lebih perih lah itu. Kayak kamu dijodohin sama orang yang udah kamu gak cintai. Siapa sih yang mau gitu? Iya bener dong. Ya ampun. Apa ya? Gue masih bingungnya tuh Bella tuh dia bisa nerima kayak suruhan bapak mertuanya untuk nikah tuh, dia mikirnya gimana gitu. Kayak ya udahlah gue terima aja gitu. Yang penting mungkin dia terlalu mikirin keluarga keluarga suaminya kayak kan karena bapaknya ketua RT gitu. Mungkin dia kepikiran itu atau gimana? Sampai nggak mikir bahwa dirinya sendiri akan kenapa-napa atau kemungkinan depannya bakal bagaimana gitu. Mungkin sih, bisa sih. Ya itu sih, kayaknya dia pas itu nggak mikir apa-apa, jadi dia main ya udah gitu, kayak nggak mau mikir nambahin masalah gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga sih, soalnya si Bella ini nggak cerita lebih dalam gitu.
kenapa dia dulu nerima aja. Kalau spekulasiku sih Spekulasi. dia itu apa ya itu blunder sih. Dia itu blunder yang pasti. Dia itu kayak nggak mau nambahin masalah, jadi dia itu ya udahlah terima aja, aku nggak mau nambahin masalah di pas lagi dia itu lagi ada masalah yang lain gitu. Iya. Itu juga sih dia ini kayaknya bingung gitu loh. Dia tuh mau kalau nggak nerima si siapa mantannya itu tadi, dia tuh mau kembali kemana gitu ya. Kalau ke si Dika mungkin dia udah mikir kayak aku udah ngelakuin ini semua udah ketahuan juga, masa ya kali aku balikan sama dia gitu. Mungkin gitu sih. Maksudnya balik ke Dika itu loh. Iya, aku juga mikirnya gitu. Ya kenapa nggak dari awal aja langsung ke Dika gitu? Kayak langsung kan udah punya pacar. Kenapa? Terus poinnya punya pacar Dika itu buat apa kalau misal? Iya bener. Aku tahu jawabannya. Ya karena posisinya itu dia lagi LDR. Mungkin dia butuh orang yang ada di samping dia gitu. Lah kebetulan. Oh iya bener. Pas itu tuh mantannya itu ada itu. Tapi malah gitu loh. Ya malah gitulah. Yang dia percaya bisa bantu dia, malah kesannya itu malah ngejebak gitu. Aduh. Serius, yang laki itu mau kondo serius. Wah. Waduh. Serius, aku balik. Kalau aku aku belum pernah ketemu langsung pernah berarti. Kalau kayak ngobrol secara langsung sama orangnya itu nggak pernah loh. Kalau ketemu pernah. Kenapa emang? Kayak ngabers gitu ya? Iya, aku pengen pukul serius. Motornya dia itu pernah punya motor KLX gitu. Waduh. Sekarang dijual. Waduh. Ngaber. Kayak satu paket ngabers aja. Iya. Mungkin salah satu daya tarik dia. Wah. Daya tarik. Daya tariknya KLX. Gak paham aku sama dia serius. Karena aku kalau aku ketemu orangnya gila sih. Ketemu nyala lagi loh. Face to face gitu. Aku mau bilang anjing kamu itu depan mukanya. Shock dart aja mulutnya. Wah gila, di shock dart nggak tuh? Keren banget sih ya dari story-nya. Karma menjelaskan betul hukum alam sangat jalan gitu. Jadi kayak itu sih kalau yang nggak percaya ya awalnya juga aku nggak percaya sih, kayak apa sih karma itu. Terus pas dengar cerita ini jadi wah gila sih, kayaknya aku harus hati-hati mulai dari sekarang. Wah. Jadi sebelumnya tuh ya begitu kan. Sebelumnya aku kayak chaos gitu loh. Wah. Gila. Kayak masih nggak percaya gitu loh sama gitu. Terus pas kebetulan teman terdekat lah gitu, bisa dibilang saudara sendiri gitu, kena yang kayak gitu. Wah, jadi aku kayaknya it's my time gitu. Selalu berhati-hati dalam bertindak. Gitu sih. Oke, makasih banget ceritanya sih, asik sih kata gue. Asik. Bisa tahu karma gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan gini, yang pengen cerita juga gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol sama kita gitu, bisa langsung join Discord atau DM aja di IG. Oke, IG-nya tuh sunshine.pdcst. Oh, PDCST ya. Ya, langsung DM aja kalau misal mau cerita, tertarik gitu ya. Kita santai gitu. Namanya juga ngobrol santuy, nggak terlalu formal amat. Ini berbagi cerita aja. Barangkali yang di bawah nih, audiens pingin bertanya. Tadi si siapa Anton mau naik, bentar gue naikin. Mau nanya ya? Iya si Anton. Udah gue invite sih. Naik Ton.
Naik ya Ton. Jadi naiknya Ton. Jadi nggak jadi nih. Udah Iya deh. di. Nathan mau naik nggak? Ngobrol gitu kan. Nathan mau tanya. Tanya Tan masalah waifu ntar bisa itu. Waduh. Itu tuh ada yang angkat tangan tuh. Si Anton minta naik. Aca. Udah gua. Nah, udah. Udah kah? Hey. Halo. Ton. Gimana Ton? Enggak. Nggak ada, lu nggak mau nanya apa gitu? Enggak, yang tadi ceritain tuh relate sama gua. Kejadian sama lu? Iya, sekarang. Waduh. Oh, kalau gitu kamu ngobrol di itu ya sesi selanjutnya ya. Kan ini sesinya Mas Bagus. Oke. Iya, kalem. Oke, dah. Kita kedatangan tamu sesi depan. Aman lah ya. Mau ada nanya atau apa gitu? Reaksi apa gitu? Ada lagi nih? Ada Ya. sedikit nih. Ya ibarat ini sih. Kayak berasa gua tuh dapat spoiler dari Mas Bagus. Wah, spoiler apa itu? Spoiler apa tuh? Dari tadi spoiler mulu, spoiler apa? Iya. Spoiler trust issue ya, iya. Terus isu. Apa yang mau ditinggal nikah? Udah pernah. Udah. Wah, Waduh. Berapa tahun? 4 tahun ya? Iya. 3 tahun. Tidak nih. 3 tahun. Anjing, temen gue sedih banget anjing. Bro, udah pernah ditinggal nikah belum, Bro? Belum. Oh, belum. Nggak lama dia. Itu moncong kau ku tembak mau itu. By the way kalau jalanin relationship yang lama tuh pernah sih. 3 tahun juga. Cuman ya alhamdulillahnya tuh masih SMA itu, jadi nggak ditinggal nikah deh. Bisa kali ya. Sesi depannya lagi setelah Anton. Ya sumpah itu moncongku bedot ner. Nggak apa-apa. Ya kan, ngobrol-ngobrol aja kan. Bagi-bagi Mas Bagus juga teman cerita. kita sendiri. Ya nggak gitu, itu doain dong mulut anda Bayu. Enggak, cerita soal itu LDR tinggal putus itu. Gak pernah gua, gak pernah LDR kok. Gitu kan. Pernah Oke. sih, pernah. Cuman ya putus lah, nggak separah itu. Gitu. Ya. Udah nih Mas Bagus mau nambahin lagi nih Mas. Ngap bagus. Ngap bagus. dong. Nggak bagus, suaranya mana dah? Nggak bagus, nggak ada suaranya nih. Mungkin itu sih dari ceritanya si Bagus tadi tuh gue pernah baca gitu kayak ada kata-kata gitu kan. Sesetia Apa tuh? apapun si cewek itu ke cowok ya, selalu ada satu atau sahabat terdekatnya yaitu cowok dari si cewek itu bakal gitu sih ngehibur dia. Kok kamu kayaknya sad boy banget sih? Enggak. Kok sad boy banget sih? Sebenarnya emang Bukan sad gitu. Gue tuh boy. pernah baca gitu dan ternyata ada gitu ceritanya. Mas Bagus angkat ke atas tuh. Udah. Turun lagi, nggak tahu kenapa. Ya, Turun lagi. Turun sendiri. Nah, udah. iya lo Pak. Anjir emang. Oke. Kadang gitu. Emang anjing ini mikrofon. Gimana? Nggak Ada apa-apa, lanjutan Mas. lagi nggak nih, Mas? Udah sih, kalau dari aku udah sih kayak gitu. Cukup lah. Wah, thank you Iya, banget loh. pas Ini ceritanya. ceritanya asik sih walaupun Boleh lah. agak gimana gitu. Boleh lah. Next ceritanya diri sendiri gitu kan, ya. Waduh. Wah, Siap tahu. Ya. kayak aku itu penuh masalah gitu ya hidupnya ya. Aku melihat teman penuh masalah. Wah, di situ ada duit. Waduh. Ada konten. Waduh. Ya intinya mah terkadang kayak gimana ya? Kayak terkadang kamu harus ikhlas dan membiarkan karma mengambil alih. Iya. Aja. Wah, ya ampun Pak Iya Bayu. banget teman-teman gue nih ya. Sad boy.
Sad boy. Udah berarti ya buat Mas Bagus, makasih banget ya. Nih, gue tetep aja nih. Ini udah gak ada yang mau ngomong apa-apa lagi kan. Kita Mas Bagus udah gitu. Ya, kira-kira gitu aja sih. Teman-teman semua pendengar, para Sun Lover ya. Mungkin kalian bisa mulai like, follow, subscribe. Jangan lupa komen kalau misal ada kayak pengen kritik atau kasih saran, nggak apa-apa, santai, kita terbuka gitu. Langsung join ke Discord, ngomong ke kita, nggak apa-apa, aman. Oke? Jangan lupa di follow IG, terus sama TikTok juga ada. Ntar kita mulai ke TikTok kayak cuma kayak paling highlight doang gitu. Tapi buat info juga ada kok di situ. Jangan lupa masuk Discord, oke? Nanti link dibagi di description. Dari gue sendiri, Cenana Hari Kristianto. Terima kasih.